Selamat datang teman-teman di video ini. Saya akan bahas soal yang saya harap bisa kamu gunakan untuk latihan mengikuti Olimpiade Sains tahun ini, Olimpiade bidang IPA ya. Oke, kita ke soalnya. Kita bacakan. Jika mata normal dianggap memiliki titik jauh tak hingga dan titik dekat 25 cm, maka seseorang yang tidak memerlukan kacamata untuk melihat jauh dan memerlukan kacamata dengan kekuatan plus 2 dioptri untuk membaca memiliki titik-titik. Oke, jadi dari soal ini jelas ya. Ini adalah rabun dekat. Dia menggunakan kacamata plus. Artinya dia tidak bisa membaca pada jarak 25 cm pada jarak dekat atau titik dekat mata normal. Nah, berarti dengan membaca soalnya saja sebenarnya kita sudah tahu jawabannya ya. Dikatakan dia tidak memerlukan kacamata untuk melihat jauh. Artinya titik jauhnya tidak terhingga. Hanya itu yang mungkin gitu ya. Titik dekatnya berapa? Ya, kita nggak perlu tahu, yang penting titik jauhnya tak terhingga. Nah, mari kita, walaupun kita sudah menemukan jawaban bagian D, kita coba pahami opsi jawaban A sampai C. Bagian A dikatakan titik jauhnya di 25 cm. Ini sudah jelas salah ya. Tadi dikatakan dia tidak bisa membaca di titik dekat. Dia memerlukan kacamata. Selain ini salah pernyataannya, ini tidak konsisten. Coba dilihat. Titik jauhnya di 25, tapi titik dekatnya di 50. Ini kan aneh ya. Dia bisa melihat paling jauh sampai 25, tapi dia hanya bisa melihat paling dekat 50. Ini bertolak belakang, saling mendekati. Pernyataan B, titik jauhnya di 50 cm, tapi dia bisa melihat di tak terhingga gitu ya. Jadi paling jauh 50 cm, tapi titik paling dekat di tak terhingga. Ini juga bertolak belakang pernyataannya. Dan bagian C, titik jauhnya 50 cm dan titik dekatnya 25 cm. Nah, tadi sudah dikatakan, untuk membaca pada jarak normal di 25 cm, dia harus memerlukan kacamata. Artinya titik dekatnya bukan 25 cm. Ini salah. Gitu. Jadi opsi jawaban paling mungkin adalah ya bagian D. Gitu. Begitu menurut saya. Jadi kalau kamu ketemu soal seperti ini, analisis soalnya, lihat jawaban yang paling mungkin, dan kalau kamu sudah yakin, lanjut saja ke soal berikutnya. Baik, walaupun begitu, kita akan buktikan dengan menghitung berapa sih titik terdekat yang bisa dia lihat, gitu ya. Jadi apakah benar 50 cm? Oke, sekarang mari kita coba gambarkan permasalahan yang dialami orang ini. Kita misalkan ini adalah sebuah garis lurus yang menyatakan jarak. Kita bayangkan di sini adalah matanya yang berwarna merah ini. Mungkin habis ditonjok ya jadi berwarna merah. Lalu kacamatanya di sini juga berwarna biru. Kita anggap jaraknya tidak ada ya. Walaupun sebenarnya ada jarak antara kacamata dan mata. Nah, ya saya tulis dulu ini mata sekaligus kacamata. Kacamata saya tulis sebagai KM ya. KM. Bukan kilometer tapi kacamata. Dikatakan dia bisa melihat pada jarak jauh. Artinya jarak terjauh dalam fisika sering disebut sebagai PR, tidak terhingga. Ya PR ini singkatan dari apa? Ini bahasa Latin saya lupa ya. Kayak punctum apa gitu. Nanti silakan dicari sendiri. Nah, dia ingin membaca layaknya orang normal pada jarak SN. Jadi dia ingin membaca di SN ini di 25 cm. Artinya bendanya atau ini buku ya. Buku ditaruh di sini. Ini adalah jarak objek. Objeknya buku. Tersebut sebagai SO. Berarti SO sama dengan SN. Titik terdekat mata normal. Dia ingin membaca di sini, tapi karena matanya, mohon maaf, mengalami rabun jauh, dia harus memiliki kacamata yang memiliki power sebesar plus 2 dioptri. Jadi gitu ya. P-nya itu plus 2 dioptri. Nah, sekarang permasalahan kita adalah mencari di mana sih titik terdekat
yang mungkin atau masih mungkin dia bisa lihat. Nah, kita misalkan di sini. Jadi, ini dalam fisika sering ditulis sebagai PP. Nah, PP ini adalah jarak nanti bayangan, di mana SI saya tulis sebagai SI, image, jarak bayangan dari buku ini. Jadi, kacamata nanti fungsinya adalah membawa bayangan buku ke PP atau kita sebut nanti sebagai jarak bayangan gitu ya. Setelah bayangannya berada di PP, baru mata bisa melihat kurang lebih seperti itu. Nah, artinya orang ini bisa melihat dari PP titik terdekatnya, ini terdekat, hingga seterusnya gitu ya, hingga tak terhingga, titik terjauhnya. Ini paling jauh. Nah, berarti benar ya tadi yang paling mungkin jawabannya adalah bagian D. Yang paling mungkin karena kita belum eh, mencari nilai PP. Apakah benar 50 cm? Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai PP ini. Apakah benar PP-nya bernilai 50 cm? Nah, sebelum kita mencari nilai PP, kita harus perhatikan PP ini yang merupakan terletak di jarak bayangan berada di ruang apa namanya ini? Benda pada lensa. Artinya nanti nilainya pasti negatif gitu ya. Ini nilainya pasti negatif karena dia adalah bayangan maya. Oke, itu hanya gerak informasi karena nanti dari persamaannya pasti kita dapatkan negatif juga. Nah, sekarang masalah kita adalah berapa jarak fokus lensanya gitu. Oke, kita sudah temukan tadi dikatakan daya lensanya sama dengan 2 dioptri. 2 dioptri itu sama dengan 2 per meter. Nah, daya dari lensa atau kekuatannya adalah 1 per fokus. Maka fokusnya adalah 1 meter per 2. 1 meter adalah 100 cm, berarti per 2. Itu sama dengan 50 cm. Ini adalah fokus dari kacamatanya, jarak fokusnya. Setelah dapat nilai jarak fokus, ini berarti fokusnya adalah plus 50 cm. Berarti ini adalah lensa cembung ya, untuk menolong orang yang rabu dekat digunakan lensa cembung. Setelah kita dapat fokusnya, kita sudah tahu jarak bendanya, ini objeknya, bukunya di titik dekat ya. Orang baca tidak mungkin menaruh di 1 meter, tapi dia membaca dengan tangannya. Kita anggap saja dia layaknya orang normal membaca di 25 cm. Berarti ini adalah 25 cm. Berarti sekarang problem kita adalah mencari SI yang tidak lain adalah sama dengan PP, titik dekat orang tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke persamaannya. Berarti 1 per, saya mulai dari kiri saja ya, lebih ke kiri. 1 per jarak fokus sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Jarak benda saya tulis dengan SO, S objek, dan SI untuk jarak bayangan. Berarti 1 per jarak bayangan itu sama dengan 1 per fokus. Jarak fokus maksudnya dikurang 1 per jarak benda. Oke, kita masukkan saja nilai jarak fokusnya adalah 50, berarti 1 per 50 dikurang 1 per jarak bendanya tadi di 25 ya, bukunya di 25. Jadi dia ingin membaca seperti orang normal, 25 cm. Ini sama dengan kita samakan penyebutnya menjadi 50. Di 1, 50 dibagi 50 dikali 1 ya jadi 1. 50 bagi 25 dikali minus 1 berarti minus 2. Nah, sekarang sudah terlihat ya. 1 per S aksennya pasti minus. Kelihatan dari sana. Jadi minus 1 per 50. Maka S aksennya sama dengan minus 50 cm. Nah, jangan lupa tadi sudah saya ingatkan, minus ini hanya ingin menandakan bahwa dia maya dan bayangannya tegak. Dan dia berada di ruang benda gitu ya, di R benda bayangan. Jadi
Benar ya, seperti yang kita prediksi di awal tadi dengan cepat, bahwa dia bisa melihat paling dekat pada jarak 50 cm ini. Paling jauh berapa di tak terhingga. Berarti sekarang kita bisa mengatakan range penglihatannya adalah dari 25 cm, di sini sama dengan 25, mohon maaf, 50 ya, 50 cm ke terusnya, gitu ya. Jadi dia tidak rabun jauh, dia bisa melihat ke arah yang jauh, hanya saja paling dekat adalah di 25, kok 25 lagi, di 50 cm, gitu. Jadi ini yang saya warnai dengan warna biru adalah titik terdekat hingga terjauh. Jadi ini masih bisa kita tambah ke sana lagi ya. Jadi dia bisa melihat mulai dari sini ke sana. Saya ulangi lagi, cara ringkas. Masalahnya adalah dia ingin membaca pada jarak normal di 25 cm, jarak terdekat normal. Tapi masalahnya dia mengalami rabun dekat, sehingga di 25 tidak mungkin. Lalu dia butuh kacamata dengan kekuatan sebesar ini 2 dioptri, fokusnya adalah 50 cm. Maka kacamata ini harus membawa bayangan bendanya ke titik terdekat si orang tersebut. Setelah kita evaluasi, titik terdekatnya adalah di 50 cm, gitu ya. Ini. Oke, pada dasarnya menurut saya, kalau ada soal seperti ini kamu nggak perlu bahas panjang lebar saat mengikuti SN ya. Tapi kalau kamu sedang belajar ya, seharusnya mempelajari konsepnya dengan panjang lebar. Baik, demikian dulu pembahasan soal ini. Saya harap bermanfaat untuk kamu. Jika ternyata kamu menemukan kesalahan gitu ya, bisa jadi saya salah. Tolong disampaikan saya melalui kolom komentar. Atau mungkin dislike, silahkan. Nah, tapi sebaliknya kalau kamu suka video ini, silahkan di like ya. Dan kalau belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe untuk memberikan dukungan kepada saya. Kita bertemu kembali di video saya yang berikutnya. Terima kasih.